Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ismail Lutfi. Dalam beberapa hari ke depan ini, saya bersama dengan kawan-kawan BPK Wilayah 11 akan menjelajahi sejumlah situs yang ada di wilayah Trowulan untuk mengurai dan menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terungkap atau merupakan hal-hal baru yang layak untuk diketahui oleh masyarakat Ramai. Silakan ikuti perjalanan saya untuk beberapa hari ke depan. Ya, kali ini saya berada di Desa Sentonorejo, tepatnya di situs Umpak atau Watu Umpak. Nah, kita akan lihat dari lebih dekat untuk mengetahui apa sebenarnya Umpak itu dan apa peranannya di masa lampau terkait dengan tinggalan-tinggalan yang ada di Trowulan. Di sini tidak hanya ada sederetan umpak itu yang ukurannya besar-besar, tapi juga ada beberapa umpak kecil yang lain. Dan semuanya tentu ada fungsinya di masa lampau. Nah, kita akan coba eksplorasi apakah memang ada keterkaitan antara umpak-umpak itu karena berada dalam satu lingkup ruang yang sama dan saling berdekatan. Memang ada beberapa hal yang unik, seperti misalnya di sebelah kanan saya ini ada umpak yang sendirian. Nah, tentu ini ada satu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, apakah dia memang sendiri atau lepas dari konteks format umpak-umpak yang lain. Nah, saya sudah menuju ke posisi deretan umpak-umpak besar di sini, dan ini ada tinggalan yang sangat menarik untuk disampaikan kepada khalayak. Apalagi ini saya harus menaiki beberapa step anak tangga supaya sampai pada bagian ini. Dan kita bisa melihat di sini posisi umpak itu berjajar dengan jarak yang tetap dan konstan jaraknya, serta secara artefaktual kita bisa mengukur umpak-umpak ini. Kalau dari jumlahnya kita bisa menghitung dari arah barat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalikan 2 maka ketemu 14 buah umpak. Yang menarik bagi kita adalah posisi umpak-umpak ini membentuk sebuah bujur sangkar yang memanjang ke arah timur barat. Dan kita melihat dari dimensinya, ini menarik sekali. Misalnya kalau saya menunjukkan langsung ya, bahwa umpak ini di bagian tengahnya ada takik atau lubang persegi, dan semua umpak juga memiliki lubang yang semacam itu. Fungsi utamanya adalah untuk menjadi kuncian. Jadi karena umpak ini pada dasarnya adalah penahan dari tiang kayu, dan sungguh ini suatu hal yang membuat kita geleng-geleng kepala kalau melihat besarnya umpak ini. Andai kita berpikir bahwa masing-masing umpak ini menahan tiang dengan besaran tiang kayunya mengikuti pinggiran semua umpak ini, tentu ini tiangnya besar sekali. Dan dengan tiang sebesar ini kita bisa membayangkan juga sebesar apa, setinggi apa bangunan yang dulu pernah disangga oleh umpak-umpak ini. Nah, baik, kita melihat sekarang bahwa umpak ini tampaknya dari sisi pengerjaannya sederhana karena dari batu yang ada kemudian dibuat ada takian-takian atau potongan-potongan di bagian sudut-sudutnya sehingga membentuk sudut 8. Dan kayaknya tidak muncul adanya ornamen tambahan pada umpak-umpak ini. Namun
hal itu tidak mengurangi kekaguman kita terhadap potensi bahwa umpak-umpak ini ternyata dari posisinya kita bisa membayangkan di sini dulu pernah berdiri bangunan yang besar sekali. Karena kalau kita melihat pada konteks bangunan bertiang di masa lampau yang kita warisi pada masa sekarang, maka tiang-tiang berdiri pada masing-masing umpak ini dahulu dihubungkan dengan kayu-kayu horizontal dan itu menghasilkan ruang. Dan ruang itu ada ruang bawah, di mana ruang bawah ini adalah tempat yang tidak diperuntukkan bagi manusia, namun pada bagian di atas kayu-kayu horizontal itulah kemudian ditempatkan semacam lantai, dan disitulah kemudian dipakai untuk manusia melakukan aktivitas dan sebagainya. Hal yang penting lagi adalah persoalan dengan ukuran yang sebesar ini, ya, kalau misalnya saya berjalan, ini andai kata tiap umpak ini jaraknya sekitar 3 meter, maka di sini ada 7 buah umpak, maka bisa ketemu jarak totalnya sekitar 21 meter panjangnya. Dan ini bisa kita bayangkan sebuah bangunan yang sangat besar, panjangnya 21 meter lebih, kemudian lebarnya juga sekitar 5-6 meter, dan ini ditopang, bangunan ditopang oleh tiang-tiang yang besar. Nah, tentu saja pikiran kita bisa kita arahkan kepada persoalan yang mengarah kepada berapa tenaga yang dibutuhkan untuk menyiapkan bangunan sebesar ini. Kemudian berapa banyak batang-batang kayu yang harus disiapkan untuk membangun bangunan yang ditopang oleh umpak-umpak ini. Dan juga berapa banyak sumber daya manusia yang dikerahkan untuk mengerjakan semua itu. Nah, tentu saja ini mengarahkan kita juga pada persoalan siapa yang bisa melakukan pekerjaan sebesar ini. Berapa banyak tenaga yang dilibatkan dalam pekerjaan ini. Dan ujung-ujungnya kita juga perlu bertanya, siapa yang akan memanfaatkan bangunan ini dan untuk kepentingan apa. Jadi kita mempunyai banyak hal yang bisa menjadi daya tarik untuk mengungkap apa yang sifatnya wadak, sifatnya tangible, sifatnya artefaktual, untuk bisa mendapatkan gambaran sesuatu yang dahulu pernah melengkapi umpak-umpak ini, di mana umpak-umpak ini menopang bangunan kayu yang sangat megah dan sangat besar. Dan kita perlu mencari tahu konteksnya terhadap keberadaan umpak-umpak ini dari lingkungan yang ada di sekitar sini. Barangkali tidak cukup hanya dengan memperhatikan besarnya umpak itu, tapi juga kita perlu juga memperhatikan bagaimana posisi keberadaan struktur umpak-umpak ini terhadap temuan-temuan arkeologi yang lain. Karena dalam kajian-kajian arkeologi kita tentu saja sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai konteks. Bahwa suatu temuan yang sifatnya artefaktual maupun monumental itu pun tetap membutuhkan menghubungkan dengan temuan-temuan lain yang ada sekelilingnya, sehingga kita bisa mendapatkan narasi-narasi yang lebih komprehensif dan bisa memberikan informasi yang lebih bagus kepada khalayak ramai. Nah, terkait dengan umpak-umpak ini, kita tidak bisa melihat hanya sebatas artefaktualnya semata dan juga kemudian kita hubungkan dengan konteks bangunan yang mungkin dahulu ditopangnya, tapi juga tidak pula kita lupakan persoalan lingkungannya. Saya melihat di sekeliling tempat ini, keberadaan dari umpak-umpak ini ternyata menarik sekali, karena posisi dari deretan 14 umpak ini, sepintas kita melihat bahwa dia berada pada posisi tanah yang relatif lebih tinggi dibanding dengan posisi tempat-tempat yang lain. Kalau kita melihat ke selatan apalagi, sangat terlihat bahwa posisi dari umpak-umpak ini berada lebih tinggi dibanding tanah sebelah selatannya.
Dan ini menarik untuk kita jadikan suatu pijakan. Barangkali nanti dengan membandingkan keberadaan tinggalan-tinggalan yang ada di sekitar sini, kita bisa mulai melihat secara lebih lengkap lagi bagaimana posisi umpak-umpak ini dengan bangunan besar yang dahulu disanggahnya itu dari sisi lingkungan secara menyeluruh. Apalagi kita tahu bahwa permukaan tanah di sekitar Trowulan secara umum itu adalah daerah sedimentasi, suatu daerah yang mengalami sedimentasi atau endapan lapisan-lapisan tanah selama berabad-abad. Sehingga kita perlu mengetahui lebih lanjut bagaimana posisi dari paleosoil atau myveld dari tanah-tanah kuno yang menjadi tanah asli dari umpak-umpak ini. Dan dari situ kita bisa melihat nanti bagaimana hubungan antara posisi bangunan yang ditopang oleh umpak-umpak ini dengan tinggalan-tinggalan arkeologi yang ada di sekitarnya. Informasi yang terdekat yang bisa saya sampaikan terkait dengan umpak-umpak ini adalah bahwa tidak jauh, bahkan boleh dikatakan sangat dekat keberadaannya antara 14 umpak ini dengan tempat atau situs yang kita kenal dengan sebutan situs Sumurupas. Nah, nanti kita akan juga hubungkan bagaimana posisi dari umpak-umpak ini terhadap situs Sumurupas, di mana kita sudah mengetahui dari informasi yang terdahulu bahwa Sumurupas itu merupakan suatu tinggalan arkeologi yang sangat kompleks dan menimbulkan begitu banyak pertanyaan bagi para ahli, baik itu para arkeolog dan para sejarawan. Nah, kita nanti akan melihat secara lebih luas lagi hubungan antara umpak ini, kemudian Sumurupas, dan juga nanti tidak jauh dari situ ada juga situs lain yaitu yang disebut sebagai lantai segi 6. Ini bagian yang merupakan satu konteks keruangan yang jaraknya relatif berdekatan. Dan tentu saja ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lihat secara keseluruhan supaya kita mendapatkan gambaran secara lebih utuh bagaimana posisi masing-masing tinggalan ini di masa lampau. Baik, nanti kita akan coba menunjukkan bagaimana hubungan masing-masing tinggalan itu.